Salah satu korban selamat tragedi ambruknya Ponpes Al-Khozini, Nur Ahmad, harus menjalani operasi amputasi lengan kiri di lokasi runtuhan. Saat proses evakuasi, Nur Ahmad dalam posisi sulit dengan tangan kirinya tertimpa bongkahan beton musola yang ambruk. Operasi pun dilakukan di bawah reruntuhan bangunan oleh dokter dari TNI, Dr. Aaron Franklin, di bawah supervisi Dr. Laruna, spesialis ortopedi dan traumatologi, RSUD Notopuro Sidoarjo. Usai operasi dan dievakuasi, kondisi Nur Ahmad pun stabil. Nur Ahmad pun menceritakan detik-detik keruntuhan bangunan menimpanya. Sholat atau gimana? Lagi sholat. Rokaat keberapa ingat nggak? Rokaat kedua. Sempat dengar ada gemuruh atau suara apa? Langsung jatuh. Waktu itu sempat mau melarikan diri, menyelamatkan diri atau gimana? Gak bisa. Nggak bisa. Saya kena tangan. Sementara itu, Dr. Aaron Franklin menyebut bahwa operasi amputasi di lokasi terpaksa dilakukan di lokasi reruntuhan. Keputusan itu diambil usai mempertimbangkan resiko keselamatan. Ketika saya masuk ke dalam, itu memang medannya cukup sulit karena harus merayap, tingginya mungkin sekitar 20 atau 50 cm, jadi kita harus merayap ke dalam. Begitu kita sampai ke lokasi di mana korban berada itu, masih sempat kita berkomunikasi dengan korban. Kita sampaikan tujuan bahwa ini harus dilaksanakan potongan, dan memang pasien sudah tidak tahan lagi sehingga bantu kami tolong demikian. Dengan semua persiapan yang sudah kita berikan, semua perhitungan yang kita laksanakan, pemberian bius sehingga pasien tidak nyeri, sehingga kita laksanakan. Saat ini Nur Ahmad masih mencari pemulihan dari RSUD Notopuro Sidoarjo. Sementara itu, 67 santri tewas sudah dievakuasi oleh tim SAR gabungan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Nur Syafii, iNews melaporkan. Perjuangan tim evakuasi melakukan pencarian korban ambruknya Pondok Pesantren Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur berpacu dengan waktu. Evakuasi akhirnya menggunakan alat berat setelah dipastikan tidak ada tanda kehidupan dari bawah reruntuhan bangunan. Tim berupaya melakukan evakuasi terhadap para santri yang menjadi korban robohnya gedung musola di pesantren Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur. Tanpa lelah, para petugas bekerja selama 24 jam bergantian berpacu dengan waktu menyisir sejumlah sektor yang menjadi titik korban tertimbun reruntuhan bangunan. Kamu bantu tarik ini ya, guys ya. Tandu. Nggak ada ya, cuma perut kecepet ya. Ya, di sebelah kiri guys ya. Ya. Haikal. Ya. Kamu yang sakit apa, Nak? Satu persatu korban yang terjebak di bawah reruntuhan berhasil dievakuasi meski dengan peralatan seadanya karena kondisi reruntuhan gedung sangat berbahaya jika menggunakan alat berat. Proses evakuasi penuh tantangan. Ratusan personel dikerahkan mengejar golden time di tengah medan sulit. Tim harus menghadapi medan reruntuhan yang sempit dan berbahaya. Meski demikian, tim evakuasi berhasil menyelamatkan sejumlah santri yang terjebak di bawah reruntuhan dengan selamat. Setelah 4 hari tim evakuasi berjibaku penuh kehati-hatian, tim memutuskan menggunakan alat berat setelah tim tidak lagi menemukan tanda-tanda kehidupan dari bawah reruntuhan gedung. Meski demikian, keputusan tersebut tidak mudah. Tim juga berkoordinasi dengan keluarga korban yang masih hilang meminta persetujuan untuk menggunakan alat berat. Setelah mengerahkan alat berat, puluhan jenazah korban yang sebagian besar berada di lantai 1 bangunan berhasil evakuasi. Namun proses pengangkatan reruntuhan gedung pun terkendala sebagian beton yang masih menempel dengan gedung di sebelahnya. Meski demikian, seluruh petugas terus berupaya tanpa lelah. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim, kita bergabung dengan jurnalis iNews Rahmat Ilyasan. Selamat siang Rahmat, bagaimana proses identifikasi korban? Apakah seluruh korban ini sudah berhasil diidentifikasi? Baik, selamat siang Jila dan juga pemirsa. Saat ini saya masih berada di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur.
di mana saat ini tim DVI Polda Jawa Timur dan juga tim DVI Mabes Polri masih melakukan identifikasi kepada jenazah-jenazah yang tiba dari Sidoarjo ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Dari pantauan kami, bahwasanya Polda Jawa Timur menerima sekitar 59 jenazah, dan hal itu adalah 7 bagian tubuh yang juga saat ini dilakukan proses identifikasi di DVI Polda Jawa Timur. Dari 59 tersebut saat ini Polda Jawa Timur sudah melakukan identifikasi sebanyak 12 orang, dan total keseluruhan yang berhasil diserahkan kepada keluarga adalah 17 jenazah yang sudah berhasil dilakukan identifikasi dan juga diserahkan kepada keluarga. Dari malam sekitar 7 jenazah juga sudah diserahkan kepada keluarganya masing-masing. Demikian, Gila. Lalu apakah data-data yang dibutuhkan oleh tim DVI untuk mengidentifikasi ini sudah semuanya dikumpulkan begitu, atau masih ada keluarga yang belum mengumpulkan data? Baik, Zila, untuk data-data sendiri sejak peristiwa kemarin tidak pencarian korban yang ada di Ponpes sudah diserahkan kepada tim DVI Polda Jawa Timur. Sekitar 57 data antemortem yang diberikan kepada tim DVI Polda Jawa Timur dari keluarga, termasuk adanya adalah struktur gigi, foto terakhir, dan juga data-data lainnya yang bisa untuk mencocokkan rekonsiliasi antara data postmortem dan juga data antemortem. Demikian, Bila. Baik, lalu adanya temuan body part, beberapa potongan tubuh, ini apakah sudah teridentifikasi? Baik, Bila, untuk body part ini kemarin adalah 8 kantong jenazah, itu salah satunya adalah body part. Jadi dari 8 kantong jenazah ini, 7 bisa diserahkan kepada 7 berhasil diidentifikasi oleh tim DVI Polda Jawa Timur, dan juga 7 jenazah ini sudah diserahkan kepada keluarga. Jadi 8 kantong jenazah ini ada 7 jenazah. Jadi beberapa satu jenazah ini, satu kantong jenazah ini adalah beberapa potongan tubuh yang diletakkan pada beberapa bagian yang di 7 kantong jenazah tersebut. Demikian, Bila. Baik, lalu ada sisa berapa jenazah lagi, Rahmat, yang belum teridentifikasi? Baik, Bila, untuk saat ini masih banyak juga, artinya data ini berubah. Kemarin juga ada pengiriman, juga ada penerimaan dari Sidoarjo, dan juga sudah diidentifikasi sekitar total masih 59 ya, yang masih ada di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur ini, dan juga 17 sudah berhasil dievakuasi atau berhasil diidentifikasi oleh tim DVI Polda Jawa Timur. Demikian, Bila. Baik, kita akan tunggu bagaimana perkembangan selanjutnya. Terima kasih rekan Rahmat Ilyasan melaporkan langsung dari Rumah Sakit Bayangkara Polri di Surabaya, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, kita ke informasi selanjutnya, di mana Polda Jawa Timur ini memastikan bahwa penegakan hukum akan berjalan terkait tragedi ambruknya Ponpes Al-Khozini. Proses hukum dilakukan setelah evakuasi seluruh korban selesai. Ambruknya musola Ponpes Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur diduga akibat adanya kegagalan struktur. Polda Jawa Timur memastikan melakukan penyelidikan dan penegakan hukum jika terbukti adanya kelalaian. Namun penyelidikan dan penegakan hukum akan berjalan setelah proses pembersihan material bangunan dan evakuasi seluruh korban selesai dilakukan. Kalau bicara penegakan hukum, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Bapak Kapolda, bahwa hal ini pasti akan tetap kita lakukan, ya. Namun tentu menunggu dari proses pembersihan, proses evakuasi seluruh korban ini berhasil dilakukan. Nah, informasinya tentu kami akan update, kami akan terus bersinergi terlebih dahulu dengan teman-teman yang ada di SAR gabungan, ya. Kemudian nanti bila mana sudah selesai, barulah kami akan menindaklanjuti dengan upaya penegakan. Tragedi ambruknya musola Pondok Pesantren Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur menimbulkan luka yang mendalam. Pihak keluarga yang selamat mengaku tak akan menuntut pihak pondok pesantren, bahkan usai sembuh anaknya ingin kembali mondok di tempat tersebut. Syaiful Rosi Abdillah, 15 tahun, salah satu korban selamat tragedi ambruknya musola Pondok Pesantren Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur masih tergolek lemas di Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo. Tim dokter memutuskan mengamputasi bagian pergelangan kaki kanannya karena syaraf dan otot yang rusak.
Rosi mengaku meminta kepada tim penyelamat agar mendahulukan temannya untuk dikeluarkan dari reruntuhan musola yang ambruk. Setelah temannya berhasil diselamatkan, kemudian ada 2 orang penyelamat masuk dan mengebor cor-coran yang ada di kaki Rosi agar bisa diangkat dan kemudian dibawa keluar dari reruntuhan dengan selamat. Meski anaknya menjadi korban ambruknya musola pondok pesantren, Idrus, orang tua Rosi, memastikan tidak akan melayangkan gugatan hukum kepada pihak pondok pesantren. Idrus ikhlas dengan insiden yang hampir merenggut nyawa anaknya tersebut. Antren atau enggak, Pak? Enggak menuntut saya. Soal itu saya yakin apa yang dikatakan beliau itu adalah takdir Allah. Saya yakin seperti itu ya. Jadi artinya dengan musibah ini sudah ikhlas ya Pak ya? Ikhlas lah. Idrus juga akan menuruti kehendak anaknya untuk tetap mondok di pondok pesantren jika anaknya sudah sembuh nanti. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta Anyus melaporkan.